Tetangga saya Pak Ustadz anaknya hafal Quran, hidupnya susah. Tetangga saya satu lagi, anak pertama mabuk, anak kedua sakau, anak ketiga narkoba, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ada kesulitan menjadi nikmat, ada harta menjadi laknat. Kalau dengan kesulitan itu makin khusyuk sholat, maka dia sesungguhnya nikmat. Kalau dengan dunia ini makin lalai kepada Allah, maka dia laknat. Dari cara pandang kita dirubah oleh Islam. Setelah kita berislam, yang kata orang nikmat ternyata laknat, yang kata orang laknat ternyata rahmat. Jadi coba kita renung-renung dulu. Yang kita terima ini membuat kita dekat sama Allah atau makin jauh. Contohnya itu sepeda motor antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini tak seperti biasa, kita kedatangan hamba-hamba Allah yang luar biasa. Muhammad Mutawakkil Mahbub, sesuai dengan namanya. Muhammad terpuji, mutawakkil bertawakal kepada Allah, mahbub disukai orang. Se-Indonesia ini yang menonton dia, seluruh orang yang menyaksikannya di televisi suka mendengar bacaan. Ada juga yang tak suka, setan, karena dia membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau mau turun rahmat Allah, maka cara menurunkan rahmatnya dengan memperbanyak menghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Rahmat Allah itu macam burung yang berkeliaran. Macam mana supaya burung itu hinggap di rumah kita? Kita sebarkan beras, jagung. Begitulah rahmat itu bertebaran. Macam mana supaya dia singgah tempat kita? Buat anak kita ngapal Quran, baca Quran di rumah, maka turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang orang salah paham tentang rahmat ini. Tetangga saya Pak Ustadz anaknya hafal Quran, hidupnya susah. Tetangga saya satu lagi, anak pertama mabuk, anak kedua sakau, anak ketiga narkoba, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ada kesulitan menjadi nikmat, ada harta menjadi laknat. Kalau dengan kesulitan itu makin khusyuk sholat, maka dia sesungguhnya nikmat. Kalau dengan dunia ini makin lalai kepada Allah, maka dia laknat. Dari cara pandang kita dirubah oleh Islam. Setelah kita berislam, yang kata orang nikmat ternyata laknat, yang kata orang laknat ternyata rahmat. Jadi coba kita renung-renung dulu. Yang kita terima ini membuat kita dekat sama Allah atau makin jauh. Contohnya itu sepeda motor antum. Menurut orang sepeda motor itu nikmat. Tapi kalau antum bonceng mahasiswi, laknat. Antum bawa kajian subuh nih, rahmat. Sepeda motor antum nih, kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat, Ustaz. Cuman Rabu subuh aja yang rahmat. Itu belum hijrah lagi.
Subuh ini pula kita kedatangan tamu-tamu dari Kuala Lumpur, dari Bandar Sri Begawan. Cuma tak bisa dibedakan mukanya, sama macam muka kita juga. Beda kalau tamunya dari Arab. Serumpun Melayu. Mudah-mudahan diikat dengan ikatan Islam, diikat dengan ikatan Melayu, bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, babun, bab, fil mubadarati, segera, ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Kalau satu khair, kalau banyak khairat. Jadi kalau sudah ada pilihan kebaikan, segera, jangan tunda-tunda. Saya sebetulnya udah lama mau ikut pengajian Riyadhus Shalihin nih. Kenapa belum datang? Inilah nunggu waktu luang. Tak bisa. Segera. Yang sudah ikut online, segera datang. Saya sebetulnya udah lama mau sodakoh Pak Ustadz. Terus kenapa belum? Anak saya masih sekolah pula. Nantilah kalau udah kuliah dia baru agak ringan ini. Pas anak udah kuliah, makin besar pula biaya kuliah nih Ustaz. Nantilah kalau anak ini udah kerja. Pas udah kerja, mau nikah pula dia Pak Ustaz. Nantilah kalau udah nikah dia agak ringan ini. Pas udah nikah, hamil pula menantu saya tuh Pak Ustaz. Nanti kalau lahir cucu nih insya Allah, pas lahir cucu, makin besar pula, pampersnya aja habis. Sampai akhirnya mati menyesal. Maka kalau udah ada peluang untuk buat baik, al-mubadaratu fil khairat, segera, tak usah pikir-pikir lagi, eksekusi langsung. Wahassi, motivasi. Man tawajjaha li khairin, siapa yang sudah mengarah kepada kebaikan. Ini arah ini dua, ada arah baik, ada arah tak baik. Kalau sudah mengarah dia kepada baik, alal iqbali alaih, terima, ambil, laksanakan cepat-cepat, jangan tunda-tunda lagi. Bil jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud. Taraddud, bimbang, jadi tak jadi, iya tak iya, ngaji tak ngaji, sholat tak sholat. Tak usah bimbang-bimbang, karena bimbang-bimbang itu kerja setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Jangan dulu, nantilah masih muda lagi, puas-puaskan dulu mabuk ini. Tak bisa. Segera, min ghairi taraddud, tak boleh bimbang-bimbang, tak boleh ragu-ragu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu nama babnya. Susunannya biasanya 3. Bab, ayat, hadis. Habis bab, sekarang ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu berbuat baik, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Fastabiqu, berlomba. Dari kata fastabiqu inilah Musa bakoh, lomba baca Quran, menang Muhammad Mutawakkil Mahbub. Lomba mancing Pak Ustaz. Macam mana lah mau dapat ikan di kolam pancing? Kolam ikan tuh besarnya 100 kali 100. Sudah dikasih makan pagi tadi. Yang memancing 100 orang, ikannya 1 ekor.
Judi. Bayar 100, 100, 100, 100. Pesertanya 100 orang. Kali 100.000. Berarti terkumpul 10 juta. Siapa yang dapat ikan ini dapat hadiah 5 juta. Duit siapa 5 juta itu? Duit peserta. Yang 5 juta untuk biaya operasional. Judi. Tunggulah ikan tadi. Geraklah pancing tuh. Rupanya kawan nyenggol di belakang. Manusia ini ada bodoh. Tapi yang lebih parah lagi, dibodohi orang, dan dia sadar dia dibodohi orang, menikmati kebodohan. Dosanya jelas, waktu habis. Kalau memang betul mau memancing, pergi ke sana ke Bagan Beniung, pergi ke sana ke Sungai Kampar, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan. 4 sungai-sungai besar. Begini mancing. Sampai ke tengah sana, bukan cuma ikan dapat antum, buaya pun bisa balik. Ikan toman besar-besar. Wa qala ta'ala wasari'u, wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Wasari'u, cepat-cepat. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Allah. Wa jannatin, dan surga. Ustaz Somad, boleh nggak kita beribadah mengharapkan surga? Sekarang saya tanya, boleh tak kita sholat minta surga? Ini ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ya Allah, berikanlah aku surga. Kau jangan minta surga. Gak boleh kita minta surga. Kalau kita minta surga berarti kita tak ikhlas. Kau ngaji di mana? Allah yang nyuruh. Nabi pun menyuruh. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Allah menyuruh, Nabi menyuruh. Kenapa tak boleh? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau surga itu luas, jangan antum persempit. Ini sekarang banyak orang mempersempit surga. Surga itu isinya cuma 3. Dia, bininya, sama mertuanya. Yang lain masuk neraka semua. Surga itu luas. Sudah diluaskan Allah surga, dia pula menyempit-nyempitkan surga. Tak kapan dia diangkat Allah jadi tukang ukur surga. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah, disediakan Allah. Bukan lil musallin, bukan lis shaimin, bukan lil hajjin, bukan lil mu'tamirin, disiapkan untuk lil muttaqin. Haji, sholat, puasa itu jalannya. Kalau sudah haji, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, kau jadi muttaqin. Kalau sudah puasa, jadi muttaqin. Jadi kalau ada orang sholat tidak muttaqin, berarti belum sampai ke stasiun. Kalau ada orang rajin puasa tidak muttaqin, belum sampai ke tujuan. Baru sibuk di Simpang Panam, bukit, harus sampai situ. Belum sampai lagi. Tujuan dari semua ibadah ini adalah muttaqin, takut kepada Allah, takut berzina, takut minum khamar, takut riba, takut buat dosa, takut masuk neraka. Kalau antum selama ikut ngaji Riyadus Shalihin ini makin takut sama Allah, teruskan. Tapi kalau antum makin ngaji cuma hafal hadis, hafal ayat, hanya untuk mendebat ulama, berhentilah. Tobat. Bukan berhenti ngaji maksud antum.
berhenti dalam perbuatan istidraj, dimain-mainkan Allah karena niat tak betul. Saya pun kalau makin banyak ngisi pengajian makin takut saya sama Allah, teruskan. Tapi kalau makin pengajian hanya ingin menunjukkan mengaji di masjid yang besar, jamaah sejauh mata memandang, di stadion, masjid kecil, tak usahlah, musola, nanti. Kita ini mengaji karena orang yang menengok atau karena Allah yang memandang? Karena Allah. Pulang antum nanti ke kampung, diumumkan di masjid, besok subuh kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Tinggal antum berdua aja sama satu jamaah. Yang lain pulang kata dia mau manen. Yang satu lagi kata dia mau masak sarapan. Jangan antum berhenti. Antum bacakan walaupun satu hadis. Antum teruskan. Karena antum mengajar karena Allah, bukan karena orang. Kalau bisa antum rekam. Antum rekam. Syukur-syukur bisa streaming. Di kampung saya tak ada signal Pak Ustadz. Nasib lah. Rekam. Kalau tak bisa streaming, rekam. Direkam. Habis itu dari rekaman itu kita nanti sadar kekurangan kita. Mungkin suaranya kurang kuat. Mungkin suaranya pula terlalu kuat. Jamaah ini tak jujur. Kalau ditanya, "Gimana?" Mantap. Nah, yang jujur itu adalah kamera. Kalau Ustadz, siapa yang mengkritik Ustadz? Dulu almarhumah emak. Kalau saya bawa dia pengajian, balik, "Macam mana, Mak?" "Macam orang mengamuk kau tadi." Jelas tak apa-apa kata kau. Kalau jamaah ini kan segan dia sama itu. Sesudah tak ada mak saya, tak ada lagi orang gitu. Istri Pak Ustadz mantap kata dia. Sekarang habis ayat masuk ke hadis. Hadis 87. Kalau satu hadis, kalau dua hadisani, kalau tiga ahadis, maka di situ dibuat wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Kalau bahasa Inggris tinggal tambah s, singular plural, tambah s, jamak. Kalau bahasa Arab tak bisa. Jamak dalam bahasa Arab ada tiga. Ada yang pakai rumus, tinggal tambah muslim, muslimun, mukmin, mukminun, hadir, hadirun. Ada yang pakai rumus, muslimatun, muslimatun, mukminatun, mukminatun, hadirin, hadiratun. Maka disebut hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum berbini, belum bersunat. Itu namanya jamak yang pakai rumus. Ada jamak yang tak pakai rumus. Hadis, ahadis. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Jamaknya abwabun. Rumah, baitun. Jamaknya buyutun. Jadi namanya jamak taksir. Jadi kalau orang menghafal 5 kosakata bahasa Arab, maka dia otomatis menghafal 10. Karena dihafalnya mufrad dengan jamak. Jadi kawan saya ini pergi umroh dari Kairo nih, dari Mesir. Anak baru tingkat 1. Disuruhlah sama anak lama beli nasi. Pergi kau beli nasi. Di mana? Restoran. Apa bahasa Arab restoran nih, Bang? Bahasa Arabnya restoran ini mat'am. Apa bahasa Arabnya? Mat'am, pakai ain. Mat'am. Baliklah dia. Udah ditunggu setengah jam sampai sejam balik. Mana nasi tadi? Lah ada mat'am dah, Bang. Jadi apa nada? Mat'am. Mat'am itu jamak dari mat'am.
Orang Makkah tuh kalau menulis tidak mata'im, mau makan, rumah makan. Ada sekarang orang di Riau jadi ustadz juga. Kalau ditonton ini kita ambo. Kita tahu dia mata'im itu jamak dari mat'am. Masjid jamaknya masajid. Jadi kami sama-sama anak baru. Sama-sama anak baru masuk tahun 1 di Al-Azhar. Datanglah kawan saya ini bertanya ke orang Mesir. Ismuka? Nama kau siapa? Min aina anta? Nama kampung. Habis itu, anta tahtub fi masjid-masjid. Saya bisikkan, masjid itu jamaknya masajid. Anta taktub fi masjid-masjid, maksudnya kau kalau balik ke kampung ada khutbah di masjid-masjid. Ustaz juga nggak balik juga Ustaz. Kawan saya tak boleh sebut nama, sifat boleh. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis, itulah hadis yang ke-87. Fal awwalu, yang pertama an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Badiru artinya segeralah. Jadi kalau ada nama orang Badiru arti segera. Siapa nama kau? Badiru, segeralah. Bil a'mal, bersegeralah beramal. Kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Bersegeralah beramal, amal. Fitanan, karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Kalau satu fitnah, kalau banyak fitan. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap. Malam gelap, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah, tak banyak yang bisa dilakukan kalau kita tidak bersegera beramal. Jadi antum bisa bangun subuh ini, alhamdulillah, datang dari jauh-jauh. Saya ini jauh nih Pak Ustaz. Dari mana? Dari Grapari. Grapari samping itu. Jauh-jauh datang. Jadi kalau antum bisa datang kayak sepeda motor, kayak mobil datang jauh dari Sudirman, ada datang dari Harapan Raya, ada datang dari, saya dari Bengkalis Pak Ustaz. Jauh, tapi udah ayah saya udah pindah kemari. Karena di akhir zaman ini banyak fitnah, macam-macam. Maka jangan sampai menunda amal. Asal terniat beramal, langsung, jangan tunda-tunda. Saking hebatnya fitnah akhir zaman ini, yusbihur rajulu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Antum bacalah beritanya, 10 artis terlahir muslim sekarang murtad. Ada dapat kirimannya kan? Artis-artis yang hari raya ini tidak ikut lebaran lagi. Ini perasaan dulu Islam ini. Iya, sekarang udah kafir Pak Ustaz. Na'udzubillah. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat Islam. Tak tahu kita, na'udzubillah dunia ini ngeri sekali. Au yumsi mu'minan, ada pula yang petangnya beriman, waktu maghrib itu dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, besok subuh sudah kafir. Na'udzubillah. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati, sabbit qalbi
ala dinik wa ala ta'at. Dulu orang otaknya itu, kepalanya itu dipengaruhi orang lain kalau dia bercakap. Kau jangan bercakap sama si Anu, kau jangan bertamu ke rumah si Anu, kau jangan dekat-dekat sama si Anu. Sekarang enggak. Satu grup WhatsApp sama ateis. Ustaz Somad, tolong ceramahkan di sekolah kami ini tentang Tuhan. Kenapa, Bu? Karena ada udah siswi kami yang ateis. Ateis tak bertuhan. Ada lagi percaya sama Tuhan tapi tak mau beragama. Agama ini tak bagus, agama ini tak bagus, agama ini tak bagus. Tuhan terlalu sempit kalau dipegang satu agama. Dia percaya pada Tuhan tapi tak mau beragama. Namanya agnostik. Sama-sama kafir, sama-sama neraka jahanam, sama-sama panas dulu maksudnya. Gara-gara melihat di YouTube, gara-gara menengok gerakan ateis ini sekarang luar biasa. Artis-artis ateis, artis ateis membuat film hantu. Kalau satu negeri itu film yang masyhurnya film sejarah, berarti masyarakat di negeri itu suka sejarah. Kalau film yang masyhur di negeri itu film dokumenter, berarti masyarakat di negeri itu suka ilmu pengetahuan. Film yang paling masyhur di Indonesia, paling viral sekarang, paling banyak penontonnya adalah film hantu. Berarti masyarakatnya, saya tak ada nyebut. Film hantu, beranak dalam kubur. Jadi film ini dulu pernah tahun 70-an, film ini pernah ada 80-an. Jadi di dalam filmnya ini setan-setan mati. Setan-setan mati karena ada ahli ibadah yang membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mati setan. Sekarang filmnya ini dibuat baru. Yang membuat filmnya ini ateis, tak bertuhan, dan LGBT. Dibuatnya film baru. Film yang lama itu dibuatnya baru. Dibuatnya di situ, semua ustadz-ustadznya mati, setannya hidup. Dan filmnya viral. Tak boleh disebut judulnya, karena kalau disebut berarti saya ikut mengiklankan. Iklan gratis. Melawan film tak bisa dengan ceramah. Melawan film mesti dengan film. Maka antum yang punya bakat membuat film, buatlah film-film pendek aja dulu. Tak usah panjang-panjang, 5 menit. Coba buat film pendek. Sekarang semua orang bisa bersaing. Dulu mau masuk TV payah. Sekarang setiap antum bisa punya TV. Channel YouTube gratis. Dulu mau buat film susah. Sekarang kalian bisa buat film-film pendek. Buat film sejarah Sungai Siak, cerita tentang film dokumenter, semua sirah, semua channel-channel YouTube itu berawal tak tahu dia itu akan viral. Jadi antum bisa buat. Apa hobi antum? Oh, saya kuliner. Isinya makanan aja. Asam podeh baung, apa lagi? Tapa, selais, belacan, daun ubi tumbuh, rimbang, kencong. Jadi setiap orang, antum jadi ikon. Setiap orang ingin kuliner Riau, dia ingat channel antum. Jadi terserah antum hobinya kemana, buat. Atau ceritanya tentang sungai aja. Sungai Siak, Sungai Kampar, semua sungai. Sungai terpanjang, sungai terdalam, sungai terpendek, sungai. Anda ingin merasakan mandi dalam teh tarik, datang ke Sungai Siak. Macam mandi teh tarik. Yabi'u dinahu, dijualnya agamanya bi'aradin minat dunya,
menjual agama hanya dengan sepotong, sekeping, seketul dunia. Mbak kemarin waktu umroh jilbabnya panjang kan? Jilbab panjang, berdoa di depan Ka'bah, viral fotonya di Instagram. Pas balik terbuka balik. Pas ditanya, loh kemarin waktu umroh kok jilbabnya panjang? Tuntutan skenario. Menjual agama karena dunia. Berapalah dapat dia dari film? Berapalah dapatnya itu? Habis dunia, habis dia, habis semuanya. Yang tinggal azabnya aja lagi. Nanti udahlah top, tua, ompong, peot, barulah taubat. Setelah berhijrah, menangis di depan. Cuma film-film saya yang lama, cuma video yang lama. Apa gunanya lagi? Banyak saya tengok fenomena, berjalan anak gadis sama neneknya. Neneknya berjilbab panjang. Anak gadis itu pula terbuka. Padahal orang yang sudah tua renta itu tidak perlu terlalu tertutup. Mestinya anak gadisnya itu yang tertutup kan? Nenek itu tak terlalu tertutup, tak apa-apa. Saya pengen bernafsu tengok dia. Terbalik pula. Neneknya rapat, kurang rapat lagi. Cucu tadi terbuka. Jadi dunia ini udah terbalik-balik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual keyakinan, padahal yang mau mati kita ini, yang mau kita bawa ini, yang kita bawa ini kalau mati dunia atau agama? Agama dijual gara-gara dunia. Antum kalau antum punya badan antum sudah antum jual kepada Allah. Kalau antum punya harta antum sudah antum jual kepada Allah. Mana dalilnya? Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli amwalahum, harta kamu, wa anfusahum, diri kamu, harta kamu sudah dibeli Allah. Dibelinya pakai apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi kalau antum jual ke dunia, berarti antum sudah menjual barang 2 kali. Yang menjual barang 2 kali itu pengkhianat. Hanya pengkhianat yang menjual barangnya 2 kali. Ini mobil bapak? Iya. Saya beli ya pak. Berapa? 100 juta. Iya. Tapi saya cuma ada DP-nya dulu 10. Nanti sore saya bayar ya. Iya. Zuhur datang orang. Ku beli 120, dijual. Siapa itu? Pengkhianat. Yang sudah di DP tak boleh, kecuali dia telepon dulu. Ini ada orang mau jual, mau beli pula 120. Ya izinlah, aku pun tak ada duitku segitu. Baru boleh. Tak boleh menjual barang 2 kali. La yabi'u ahadukum ala bai'i akhi. Tak boleh membeli barang yang sudah dibeli kawan. Wala yakhtibu ahadukum fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang. Pak Haji, anak Pak Haji itu udah dipinang orang. Udah kemarin. Janjinya apa? Janjinya maharnya 100 gram. Ku bayar 200 gram? Oke. Tak boleh. Rusak hubungan orang. Jadi nanti antum jangan membeli barang yang udah dibeli orang. Jangan meminang yang sudah dipinang orang. Tapi katanya Pak Ustadz, sedetik sebelum akad nikah, sedetik sebelum janur melengkung. Janur melengkung itu zaman dulu, karena bergantungnya di pohon bambu. Sekarang di tiang listrik, tak melengkung lagi. Maksud pepatah itu adalah sebelum dipinang, ditunang. Orang yang udah ditunang tak boleh dipinang lagi. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita baca sampai jam 6.15. Nanti jam 6.15 baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu sampai 6.30, 6.40 baru kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hadis yang ke-88. An Abi Sirwa'ah
Bikasri sin, sinnya baris bawah, sir. Wa fathiha, kalau ada yang baca baris atas boleh sarwa, sirwa, sarwa. Jadi nama-nama itu kadang bisa dibaca 3, Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Makanya ada, siapa nama kau? Hasan Basri, Pak. Nama kau? Hasan Bisri. Betul dua-dua. Nama kau siapa? Tirmizi. Nama kau siapa? Tarmizi. Nama kau siapa? Turmuzi. Betul tiga-tiganya. Tar, tir, tur. Nama Arab begitu. Nama Indonesia tak bisa. Nama Indonesia kalau dirubah jadi I, jadi perempuan. Soekarno, laki-laki. Soekarni, perempuan. Tak bisa. Nah, jadi dalam beberapa nama bisa dibaca A, I, U. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Tak semua nama bisa begitu. Uqbah bin Haris, nama dia Uqbah bin Haris. Nama panggilannya Abu Sirwah. Olah dia berkata, "Shallaitu wara'an Nabi." Aku sembahyang di belakang Nabi. Oh, beruntungnya dia, ya Allah. Sembahyang di belakang Nabi. Kita sekarang sembahyang di belakang koruptor. Sembahyang kita sama dia hari ini, besok dia tangkap KPK. Shallaitu wara'an Nabi. Aku sembahyang di belakang Nabi. Saya waktu sholat di Raudhah. Sholat saya di Raudhah, di baris kedua, entah baris ketiga. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam tuh, di baris kedua sholat saya. Meleleh mata saya, terbayang saya andailah yang imam tu Nabi, dan di belakang ni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, lalu aku di sini, ya Allah. Baru membayangkannya aja menangis. Dia sholat langsung di belakang Nabi. Bil Madinati, di Madinah. Aku sembahyang di belakang Nabi di Madinah. Berarti di masjid. Bisa jadi di masjid Quba, bisa jadi masjid lain. Tapi ini masjid Nabawi. Al-Asra, sembahyang asar. Aku sembahyang asar di Madinah, pas di belakang Nabi. Fasallama, lalu Nabi pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Summa qama. Biasanya Nabi sesudah salam itu dia berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak. Begitu salam, langsung Nabi qama. Qama itu berdiri. Musri'an, berdiri tergesa-gesa, cepat-cepat. Fatakhatta riqaban nas. Dilangkahinya apa ini? Pundak tengkuk, riqab. Sok masih. Kalau kita biasanya mau melewati orang itu apa biasa kita sebut? Hah? Permisi, permisi. Permisi itu orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu amit kan? Amit ya Pak, amit, amit. Ada yang lewat tuh tidak amit katanya. Bapak, bapak, bapak. Heran orang. Orang biasanya amit, amit. Kau kenapa bapak? Rupanya dia baru masuk Islam. Nama mertuanya Abdul Hamid. Fatakhatta riqaban nas, dilangkahinya tengkuk-tengkuk orang saking kan mau cepatnya. Jadi bayangannya begini. Ini mimbar sebelah kanan, ini mihrab. Rumah Nabi itu sebelah kiri, kamar Nabi itu sebelah kiri. Begitu selesai salam, berarti Nabi mengarah ke rumahnya ke sebelah kiri. Dia pergi ke kamar. Ila ba'di hujari nisaihi, ke kamar istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Terkejutlah orang yang di belakang nih. Saking kencangnya Nabi tadi, terkejut. Ih, kok kencang kali Nabi berjalan? Fakharaja alaihim. Nabi keluar, ditinggalkannya jamaah. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi tahu sahabat ini sedang bingung. Nabi tahu. Ditengoknya,
Tapi Nabi terus saja. Lalu kemudian apa kata Nabi? Zakartu syai'an. Ada yang teringat aku. Apa teringat dia? Min tibrin. Aku tadi teringat tibrin, satu keping emas. Indana, yang ada sama kita. Fakarihtu an yahbisani, aku tak mau tertahan dia sama aku. Fa'amartu biqismatihi, aku perintahkan untuk membaginya. Rupanya ada satu keping emas ghanimah, harta rampasan perang yang belum teringat dia langsung, tak ditunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi nanti kalau nampak antum ada orang sholat model begitu, tak berzikir, nah itu berarti ada beberapa keping belum dibagi. Atau nanti nampak antum di Pekanbaru, assalamualaikum warahmatullah. Habis itu tanya dia, berapa keping belum kau bagi? Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu. Dalam satu riwayat lain, Imam Bukhari juga yang meriwayatkan. Bunyinya begini. Kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Ada kutinggalkan di rumah satu keping emas perak minas sadaqah. Fakarihtu an ubayyitahu, aku tak mau tidur sampai satu malam dia masih ada di kamarku. Aku tak mau menyimpannya sampai satu malam. At-tibru artinya tibru qita'un, kepingan zahabin, qita'u zahabin, kepingan emas, au fiddah atau perak. Dulu emas itu pakai keping-keping. Begitulah Nabi tak mau menunda. Padahal Nabi itu dijamin dia masuk surga, tak mau dia menunda-nunda. Ini kadang titipan orang sama kita, kita simpan sampai berlumut, tak disampai-sampaikan. Sempat pula mati bapaknya, dibawa terima anaknya. Inilah dulu pesan atuk kau, sebetulnya untuk ayah kau ini dulu, tapi dia udah mati duluan, ke kau lah aku kasih. Jadi antum kalau dapat titipan jangan tunda-tunda, segera serahkan. Ini belum saya serahkan lagi Pak Ustaz. Apa titipannya? Kemarin ada jamaah, saya kebetulan tinggal di masjid tuh, belum saya bagikan. Apa itu? Zakat fitrah. Mana tuh belum bagi zakat fitrah? Zakat fitrah mesti dibagi sebelum khotib naik mimbar Idul Fitri. Tapi orangnya di kampung, telepon dia. Aku mewakili kau menerima zakat fitrah ya. Aku ini sekarang posisinya wakil kamu. Ya. Artinya dia sudah terimakan itu. Tidak bisa diserah terimakan zakat fitrah setelah Syawal. Sebetulnya itu sudah diserahkan. Hanya di wakilnya ini menyerahkan. Jangan tunda-tunda, jangan simpan-simpan. Mati. Kalau ada orang mati karena menyimpan emas, di akhirat dia mikul emas. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla. Siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya. Kalau ada orang di akhirat nanti mikul emas, kan masih bangga juga. Ini mikul beras 2,5 kilo pula tuh. Malu. Apalagi memikul salah lawa. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Hadis yang ke-89. Hadis terakhir, hadis yang ketiga. 3 hadis kita bahas sebelum. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala rajulun. Apa arti rajulun? Laki-laki. Laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-laki itu? Umair bin Hammam namanya. Umair bin Hammam. Dia berkata kepada Nabi, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3 waktu udah pindah ke Madinah. Ara'aita in qutiltu fa aina ana?
Ya Rasulullah, kata Umair, kalau aku mati perang, nanti aku di mana di akhirat? Kata Nabi, kau masuk surga, fil jannah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Di tangannya ada beberapa biji kurma. Dia sedang makan kurma nih. Ini orang sedang berperang nih, berkecamuk, dia makan kurma. Habis itu ditanyanya, ya Rasulullah, ya, kalau aku ikut perang tuh lalu aku mati, nanti aku di mana? Kata Nabi, kau masuk surga. Dicampakkannya kurma-kurma ini, langsung dia perang. Biasanya orang kalau sedang makan, menyelesaikan makannya atau langsung makan dulu. Makan. Udah mau habis pun pengajian tuh makan dulu. Ayo kita ke sana. Tunggulah sayangnya sepiring lagi ya. Ayolah kita ke sana. Lentang buah cek. Ini kurma ini masih ada di tangannya. Makanan pokok mereka waktu itu kurma. Tamaratin fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Dicampakkannya. Tak ada gunanya lagi makan ini. Langsung dia ikut berperang. Summa qatala. Kemudian dia ikut berperang melawan musuh kafir musyrik. Hatta qutila. Sampai dia mati. Tung tang tung tang tung tang tung tang tung mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih. Kalau kita lah di situ, kita lah yang ada di situ. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang tuh, aku masuk surga. Kata Nabi, masuk surga. Nah, selesaikan ini dulu ya Rasulullah ya. Sayang nih yang mau bazir rezeki lagi. Itu. Jadi Nabi kita sama dengan Nabi orang itu dulu sama apa tak sama? Sama. Qurannya sama atau tak sama? Sama. Hadisnya sama atau tak sama? Sama. Lalu yang beda itu apa? Sikap beramalnya. Mereka dulu segera, kita delay. Delay. Gara-gara selalu naik pesawat delay, itu yang amal delay. Maka jangan heran nanti pas pengumuman di akhirat, masuk surga, delay. Gara-gara amal delay. Tahajud jangan delay, langsung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik. Taufik artinya mengalahkan keinginan kita, mengikut keinginan Allah. Berjumpa keinginan Allah dengan keinginan kita, itu namanya taufik. 3 hadis subuh. Subuh ketiga nanti kita bahas hadis nomor 90. Mana kertas? Apa keuntungan menyebut la ilaha illallah? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah baik, alhamdulillah baik, Allahu Akbar baik, la haula wala quwata illa billah baik. Tapi di antara semua yang paling afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antum usahakan habis tahajud malam menjelang subuh 100. Kalau di Aceh ada namanya ratib seribeh. Seribeh itu apa nih? 1000. Ratib seribeh, meratib berzikir 1000. Nanti antum pergi ke Makkah Madinah, nampak jualan tasbih panjang 2 meter. 1000 itu isinya. Kalau tasbih antum pendek, itu di ujung kepalanya ada 10. Artinya kalau udah dipetik 100 kali 10, jadi 1000. Paling tidak 100 lah. Bangun malam, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, la ilaha illallah 1000, 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 3. Istighfar 100, la ilaha istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Tak juga bisa. Kata guru saya, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau habis sholat istighfar 11, selawat 11, la ilaha illallah 11.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 11. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu sudah minimalis. Itu amartul minim itu. Gunanya apa? Saya dulu tak tahu apa gunanya. Baru tahu saya pada saat-saat genting dan mendesak. Allah tolong kita, datang pertolongan. Walladzi anzalas sakinata. Allah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Dimasukkannya ketenangan ke dalam hati kita kalau kita banyak berzikir. Bukan kata saya. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul. Antum tak tahu payung antum tuh mantap atau tak mantap. Kapan baru antum tahu? Nanti waktu hujan lebat baru antum tahu. Payung ini tak pernah dipakai. Tapi antum udah sedia payung. Karena kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kapan baru antum tahu payung antum ini mantap? Pas hujan. Begitu hujan, ayo, rupanya bocor. Jadi orang yang tahu dia zikirnya itu pada saat genting. Naik pesawat lah kami. Pesawat ini muatnya cuma 4 orang. Tak pakai pramugari saking sempitnya. Dari kota ini ke tempat acara itu. Saya tertidur. Sampai di tempat acara, orang tuh heran. Ustaz kok tertidur? Ya, aku mengantuk ya tidur. Kami Ustaz, takutnya kami mati ini kan. Baru saya tahu, oh itu rupanya harus tinggal tenang, tertidur gitu. Takutan. Satu malam, saya biasa kalau di mana-mana itu dikasih kamar sendiri. Di kamar sendiri. Tim di kamar sebelah. Tidurlah saya di kamar. Tiba-tiba antara mau tidur mau jaga, rasa-rasa keluar ruh saya itu. Keluar dia setengah. Dingin kaki itu lemas. Macam-macam keluar dia dari badannya. Kalimat yang spontan, yang otomatis dari mulut saya kalimat la ilaha illallah. Itu yang selalu saya baca banyak-banyak. Otomatis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setelah tersadar lagi, masuk dia lagi balik ke dalam, baru ingat, oh agak-agaknya mati dulu nanti begitulah. Itu dikasih Allah geladi kotornya jadi. Abdul Somad, nah, ini agak-agaknya nanti beginilah. Aku kasih begini supaya kau lebih yakin. Kadang kita beramal nih, apalah guna la ilaha illallah. Tapi pas mengalami itu, oh itu ternyata guna. Di saat-saat genting, di saat-saat sulit, kita tidak stres, tak depresi. Dikurung orang pula saya dalam satu kamar. Saya sama 2 orang tim. Cabut orang itu pedang. Herannya saya, sampai sekarang saya heran. Tak ada dalam hati saya itu takut mati lah apa enggak, saya aman, tenang. Di dekat saya itu ada tiang besi, tiang lampu. Nah, saya hanya duduk di dekat tiang itu. Nanti kalau dimatikan orang nih lampu, maka yang pertama saya pegang tiang besi ini. Insya Allah aku pukulkan ke orang semua. Tak apa, aku mau mati, tapi paling tidak mati dia sempat bengkak duluan kan? Ya, no, mati konyol. Tapi dalam hati takut lah, cuma tak ada. Oh, di situ baru saya tahu. Oh, itu rupanya guna la ilaha illallah. Siap kita, ready kita. Gitu juga waktu mendarat di Hong Kong. Pas turun datang polisi-polisi Cina itu. Tak ada saya cemas, takut, mencret, rasa mau terkencing, tak ada. Oh, di situ rupanya guna la ilaha illallah. Jadi antum bapak banyakkan aja la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada hitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyak. Kenapa Ustaz tadi bilang 100? Kenapa Ustaz bilang 11? Kalau tak dikasih angka, kita bingung sendiri. Makanya kadang orang amalannya 1000, 2000. Aslinya tak ada hitungannya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk. Tegak, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Pas mau tidur gitu juga. La ilaha illallah. Sampai tidur. Ada jamaah mimpi. Jamaah ini bermimpi. Mimpi jumpa sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada Abdul Somad. Bilang sama dia, dia itu tak ada apa-apanya, tak hebat dia. Yang hebat itu. Tunjuknya perempuan umur 30-an di dekat telaga. Apalah arti perempuan dekat telaga? Kata dia, perempuan itu emaknya. Emak saya meninggal umur 71, bukan 30-an. Mau saya cari hadisnya. Rupanya dalam hadis, kita kalau masuk surga, umur kita 30, 31, 32, 33. Tak ada orang 70 di surga. Karena kalau 70 dikasih bidadari, apa yang mau bisa dilakukannya? Jadi umur kita ini balik 30, 31, 32, 33. Telaga, nanti kita ini kan bangkit di padang mahsyar, ada pembagi hisab, ada pembagian kitab, Sidratul Mustaqim. Terakhir kali telaga, haud. Telaga Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Kabar gembira melalui jamaah. Kau sedih, mak kau bersomad, ini jamaah ditunjukkan Allah. Saya sering kali tidak ke saya, ke jamaah. Dulu gitu juga waktu ceramah di Jakarta. Ustaz, saya mimpi melihat Ustaz duduk dekat Habib. Ada Habib Umar. Apa artinya Ustaz? Oh, kalau kita mimpi jumpa ulama, artinya berarti kita sama dengan ulama itu. Semanhaj, sama-sama ahlus sunnah. Berarti kalau nampak aku duduk sama Habib Umar, berarti aku ni ahlus sunnah, untuk meyakinkan aku. Orang kan bilang aku ni ahli bid'ah. Berarti aku ni ahlus sunnah. Semanhaj aku dengan Habib Umar. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Rupanya tak begitu maknanya. Seminggu sesudah itu, itulah saya duduk dengan Habib Umar di Istiqlal itu. Allah cuma mau ngasih tahu, Somad, lebih tembus lagi jamaah itu daripada kau. Begitu juga dengan jumpa Nabi itu. Jamaah itu yang nampak, saya tidak. Sampaikan ke Abdul Somad, yang hebat itu bukan dia. Yang hebat itu perempuan yang umur 30-an dekat telaga itu. Makin menguatkan saya. Ditanya orang inilah jamaah yang mimpi tadi, apa amalan kau sampai jumpa Nabi? Kata dia, aku sebelum tidur berwudu. Habis berwudu itu aku berselawat sampai tertidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz asal tidur mimpi saya bawa mobil balap aja. Iyalah, main game sebelum tidur. Saya Pak Ustaz mimpi saya menembak aja. Iyalah, kalau sebelum tidur nembak musuh tuh. Jadi kalau ada jamaah mengaku saya udah 4 kali mimpi Ustaz, pasti saya tanya, kau sebelum tidur nonton YouTube aku kan? Itu yang terbawa ke mimpi. Alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi saya ini, dulu ada anak kecil umur 5 tahun di UIN, dibawa sama neneknya. Ustaz, cucu aku ini demam, waktu mengigaunya, Ustaz sama, 2 aja. Yang kedua, ada dekat Sungai Siak. Ustaz, tolonglah ke rumah saya, mertua saya sakit, mengigau Ustaz. Alhamdulillah 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi.
pula guna selawat kepada Nabi? Udah terjawab dah tuh. Terjawab kan dari cerita tadi? Banyak selawat, ingat kita ke Nabi, berjumpa ruh kita itu sama Nabi. Di mana berjumpanya? Waktu tidur tuh ruh kita itu berjumpa. Jadi kalau antum mimpi, itu ruh antum tuh berjumpa. Mimpi jumpa orang tua, mimpi jumpa ulama, ruh itu tua. Jumpa orang mati, itu ruh kita tuh berjumpa di alam arwah. Bedanya ruh kita tuh masuk ke jasad balik. Ruh dia ditahan Allah SWT. Kalau ditahan Allah ruh kita tuh, itulah mati sedang tidur tuh. Makanya sebelum tidur tuh kita berwudu, berselawat supaya mati husnul khatimah. Kalau bisa sebelum tidur jangan megang handphone. Takutnya pas mati ditanya orang, apa yang dipegangnya terakhir bu? Handphone. Hukum mengqadha salat di waktu terlarang. Habis subuh boleh, habis asar boleh. Bukan kata saya, dalam fatwa Al-Azhar Syekh Atiyah Saqaf, boleh sholat kalau ada sebabnya. Sholat jenazah habis asar boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, ada sebabnya. Termasuk sholat qadha boleh. Tapi kalau bisa antum qadha subuh jangan di masjid. Senyum nanti kawan, banyak utang kau tuh. Apa boleh sholat subuh dan isyraq boleh sholat subuh dan isyraq beda masjid? Ini yang bertanya, ini yang datang habis sholat subuh tadi. Ini sholat subuh sana, habis itu, karena kalau tak sholat subuh di sana, tinggal masjid dia. Habis itu dia datang kemari, lalu sholat isyraq dia di sini. Saya belum dapat lagi pendapat ulama. Saya tak berani. Yang saya tahu, man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada, duduk dia di situ. Jadi nanti kami sholat di sini, sholat duha. Tapi kami ingin juga isyraq. Buat di masjid kan ada 6 hari lagi. Yang hari ini tetap duha. Tapi kalau ada ustadz yang mengatakan bisa kata, berarti dia alim, pernah terbaca. Saya belum pernah terbaca saya. Siapa Dr. Wahbah Zuhaili? Warga negaranya Suriah. Jabatannya dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Ditulisnya tafsir panjangnya semeter, tafsir Al-Munir, ada di rumah. Ditulisnya kitab fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 11 jilid, ada di rumah. Syekh Wahbah Zuhaili sudah meninggal. Al-Alim Al-Mawsu'i, ensiklopedia, kepalanya itu luar biasa. Saya, kalau antum selalu mendengar saya mengutip Syekh Wahbah Zuhaili, fikih selalu saya ngutip Syekh Wahbah Zuhaili. Mengapa banyak orang mengambil hukum dari kitab beliau? Karena kitabnya itu simple. Apa mazhabnya? Syekh Wahbah Zuhaili ada yang mengatakan mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan mazhab Hanafi. Syekh Wahbah Zuhaili dalam masalah wudu ditarjihkannya di situ kalau tidak bernafsu tak batal katanya. Itu. Padahal kalau Syafi'i batal, nafsu tak nafsu batal. Jadi mungkin dalam manhaj dia Syafi'i, tapi dalam beberapa fatwa dia punya ijtihad sendiri. Ulama besar. Sudah diterjemahkan bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pertama kali ke dalam bahasa Malaysia. Apakah kalau orang tua kita, ibu, buka aurat tak pakai jilbab, yang belum istiqomah, hanya pakai songkok? Saya takut bilang tutup aurat karena pernah dengar ceramah Ustaz tak boleh menceramahi orang tua. Tapi saya sudah berupaya membelikan jilbab yang panjang. Belum istiqomah. Potongkanlah video-video Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Das'at Latif, Ustadz Buya Yahya, Gus Baha, kasih ke dia. Mungkin pakai video saya tak percaya dia. Aku tak yakin dengan Ustadz Somad aja. Aku nengok Ustadz tua ini tak yakin aja aku kata dia. Pokoknya antum jangan berhenti mendakwahi dia sampai dia mati meninggal ini.
Doa juga jangan putus. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ayah yang belum sholat gitu juga. Belikan dia sejadah. Tak juga sholat, belikan dia sarung. Tak juga sholat, belikan dia peci. Tak juga sholat, kasihkan kapan. Apa hukum diterima kerja karena orang dalam? Saya sudah ikut tes administrasi, surat-surat, lulus. Ikut tes bahasa Arab, bahasa Inggris, potensi akademik, lulus. Ikut tes wawancara, lulus. Tinggal 2 orang lagi. Antara saya dengan ibu, lupa saya ibu apa namanya, berdua lagi tinggal. Datanglah orang mengajak saya menjumpai Pak Profesor Ilyas Gusti, kenalan tuh. Ayo kita jumpai Prof Ilyas. Lama saya terpikir, teman-teman, kalau ku jumpai Prof ini, kenalkan diriku. Saya dari Al-Azhar Kairo, saya S2 Maroko, saya menulis tesis 300 halaman, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Lalu diluluskannya saya, padahal sebetulnya nilai yang tinggi adalah ibu itu. Lulus saya karena lobi-lobi ini, maka gaji saya haram, tunjangan saya haram, pensiun saya haram, makan haram aku anak biniku sampai hari kiamat. Tak jadi saya jumpai. Akhirnya lulus juga saya. Jadi lulus saya di UIN itu murni, bersih. Karena doa almarhumah emak saya. Dia ingin betul saya PNS. Nah, itu. Meninggal ya, saya pun keluar dari PNS. Nah, itu menunjukkan PNS itu memang doa dia. 2019 dia meninggal, 2019 juga saya keluar PNS. Memang doa dia, memang dia yang ingin PNS. Jadi, saya tanya ke dia, Mak, banyak yang ngajak-ngajak aku gini-gini melobi. Kata dia, tak usah kau tempuh jalan haram. Kau kudoakan sebulan nih. Nah, sebulan masa menunggu tuh. Kalau memang rezeki kau, lulus kau di situ. Kalau tak rezeki kau, di tempat lain Allah kasih kau rezeki. Rezeki itu tak berpintu. Saya ingat cakap. Alhamdulillah saya dikasih orang tua yang mengingatkan saya untuk tidak buat haram. Coba waktu itu kalau dinasihatkan, Mak, aku diajak jumpa, apa kau coba-coba sikit. Daripada mati orang tua maju. Jadi dia memang selalu memberi saya motivasi dan saya dijaganya untuk tidak haram. Itu tak. Mudah-mudahan mak kalian itu juga aja. Jangan antum tempuh cara yang haram, karena nanti antum akan makan haram. Bagaimana cara memahami takdir Allah dalam kehidupan? Bagaimana agar Allah ridho kepada saya sementara saya masih banyak dosa, ada perasaan was-was, takut tak diampuni? Cara memahami takdir, tengok Nabi memahami takdir. Macam mana Nabi memahami takdir? Nabi menyusun pasukan perang Badar. Mana matahari terbit? Sana. Matahari tenggelam? Sana. Disusunnya pasukannya di matahari terbit. Sini disusunnya pasukan. Supaya apa? Supaya waktu musuh berhadapan, mata musuh silau. Tengok, Nabi memahami takdir. 2. Berkemah di dekat kolam, oase. Kenapa berkemah dekat kolam? Karena kalau air dikuasai, maka musuh kehausan. Diintai malam-malam, tukang masak mengambil air, tangkap tukang masak, interogasi, tukang masak, berapa pasukan? Kata tukang masak, aku tak tahu, aku cuma masak. Nabi tanya, berapa ekor kambing, berapa onta kalian masak? Sekian. Nabi tahu, dari jumlah onta dan kambing berarti pasukan kalian sekian. Apa maknanya? Nabi memahami takdir, Nabi berdoa, tapi juga berstrategi. Jadi jangan antum, kau apalah usaha ke depan, serahkan pada Allah.
Jadi kemarin saya dikasih tahu sama ada ustadz, kita ini mesti membuat diari 20 tahun ke depan. Jadi kata dia, antum masing-masing punya diari 20 tahun ke depan. Berarti sekarang tahun 2023. Berarti antum punya diari 2020, 2023, 2033, 2043. Saya waktu dikasih tahu begitu, saya senyum. Kenapa? Karena di laptop saya itu ada 2040. Saya dari dulu buat, aku S1 di sini, S2 gini, S3 gini, habis itu pulang nanti buat ini. Detail bertahun-tahun, segini, tahun segini, tahun segini, tahun segini. Kenapa Ustaz buat sampai 2040? Karena di 2040 itu umurku 63, mati. Jadi kalau hidup 2041 itu bonus. Jadi banyak sekarang anak muda kalau ditanya, apa planning ke depan? La haula wala quwwata. Buat dulu plannya, setelah itu baru la haula. Bukan belum ada apa-apa la haula. Fa iza farauta fansab. Nabi membuat plan berapa lama? La tuftahannal Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Berapa tahun Konstantinopel direbut? 700 tahun setelah dia bercakap, baru direbut Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Hadis itu dibaca oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari membaca itu, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Meninggal di Konstantinopel, makamnya di Istanbul. Ada pohon kayu besar di situ. Nanti antum panjang umur, sehat badan, singgah di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan Abu Ayyub umur 80. Gimana Abu Ayyub? Serahkan aja lah pada yang muda-muda. 80 tahun umurnya di situ. Demi untuk melaksanakan sunnah Nabi. Jadi antum berkarya, berbuat. Bagaimana supaya saya diridhoi Allah? Ya ikuti aturan Allah. Tapi saya ragu Pak Ustaz, saya banyak dosa. Bagus. Kalau antum merasa banyak dosa, bagus. Yang tak bagus itu antum merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain pendosa. Itu yang tahu. Saya was-was tak diampuni. Kita husnuzon bahwa Allah mengampuni dosa kita. Yakin. Kakak saya banyak menyakiti hati orang tua, sehingga kami membencinya. Namun dia ingin bersama lagi, tapi tak mengakui kesalahannya. Kami tak mau. Apakah kami telah memutuskan tali silaturahim? Duduklah kalian, ayah, emak, abang, kakak, adik, ambil whiteboard, ke spidol. Kau salah, kau satu. Kau salah kau. Orang kalau tak ditunjukkan salahnya, dia tak tahu dia salah. Salah kau menjual tanah. Kata dia itu tak salah, karena itu tanah ayah. Harta ayah adalah harta aku. Jelaskan kesalahannya. Harta ayah itu harta dia. Tak boleh satu anak dapat, yang lain tak dapat. Karena kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Wa'dilu baina auladikum, adillah terhadap anak. Tak boleh kau aja ngambil tanah ayah nih, kami tak dapat. Kesalahan kau yang kedua, kau berbini, bini kau tak bakti pada orang tua. Kau termasuk laki-laki takut bini. Jelaskan kesalahannya. Kalau antum tak sanggup, panggil ustaz. Jangan saya. Ustaz Saidul Amin, Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, panggil untuk menjelaskan. Duduk, namanya acara arisan keluarga halal bihalal. Mesti ada wasitnya. Saya beberapa kali diundang wasit. Ada orang tak punya anak, ada anak angkat, meninggal, ada istri. Kata adik-adiknya, ini harta abang kami. Kata istrinya, abang kau dulu datang ke rumah membawa Vespa buruk.
Ambillah Vespanya ini. Ini harta kami berdua. Datanglah adik-adiknya jumpai saya. Ustaz, tolong Ustaz damaikan kami. Tapi jangan bilang ke kakak itu kami datang ke Ustaz. Tak lama sesudah itu datang pula istrinya. Ustaz, tolong damaikan kami. Tapi jangan Ustaz bilang ke adik-adiknya aku melapor ke Ustaz. Oh, selesai dia. Datang saya ke situ. Ini istrinya, ini adiknya, ini anak angkatnya. Saya bicarakanlah. Anak angkat tak dapat harta warisan. Tapi kalau dulu ada menghibahkan, hibahnya sah, tak boleh kalian gugat. Istri pakai 2 hukum. Kalau pakai hukum fikih 1/8. Kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Karena tak ada anak berarti dapat 1/4. Tapi kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, gono gini. Sejak menikah dibagi 2, baru bagi. Karena tak ada anak maka saudara kandung dapat. Saudara kandung pembagian kalian sekian. Anak angkat pembagian kau segini kalau ada hibah. Istri pembagian kalian cara 2. Untuk pakai fikih atau kompilasi hukum Islam. Habis itu mulailah serang Irak sama Iran. Kalau kalian mengundang aku untuk nonton kalian kelahi, bagus aku pulang. Akhirnya gencatan senjata. Beginilah, kalau kalian tak percaya sama aku, pergi kalian ke pengadilan. Tak ada gunanya aku datang sini. Billahi taufik, kalau kalian mau dengar cakap aku, pakai yang kucakapkan tadi. Kalau kalian tak mau, pergi kalian ke pengadilan. Nanti wartawan akan ada menulis itu, ditulisnya di berita kalian berebut harta warisan. Billahi taufik wal hidayah, selesai, saya pun pulang. 3 hari setelah itu datang telepon adik. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati kakak kami. Kami sudah berbagi. Tak lama itu telepon pula istrinya. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati adik-adik kami. Jadi mesti dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainah. Tak bisa didiamkan. Jangan menyimpan masalah macam menyimpan bom waktu, meletup nanti dia. Itulah kaji kita pada subuh ini. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ilmu. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan dalam hati kami. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar bawa iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.